kedua, bagaimana untuk membuat iman kita itu hidup? Yang kedua, mulai belajar berani mengucapkan kata-kata iman. Untuk membuat iman kita hidup, membuat iman kita bertumbuh, membuat hidup kita tidak pernah sama lagi, yang kita perlu lakukan adalah berani mengucapkan kata-kata iman. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 7 dan 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Rupanya iman itu dekat, yaitu di mulutmu dan di hatimu. Yaitulah firman iman, Roma 10 ayat 8. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Rupanya iman itu terletak di dua tempat. Saking dekatnya dia ada di mulut kita dan di hati kita. Jadi kalau iman kita mau hidup, yang kita perlu lakukan yang pertama, isi firman sebanyak mungkin sampai penuh. Kemudian mulai ucapkanlah kata-kata iman. Maka terjadi. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata Anda bukan sekedar komunikasi, tapi kata-kata Anda punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati kepada siapa kita berkata-kata. Sebab kata-kata kita bisa mendatangkan berkat bagi masa depan seseorang. Juga kata-kata kita bisa mendatangkan kutuk bagi masa depan seseorang. Saya teringat waktu saya menikah sama istri pada tanggal 1 bulan 2 2003. Dan waktu setelah menikah, kemudian istri saya berkata begini, Jo, saya ini takut melahirkan. Saya takut jarum suntik, saya takut bisa operasi. Jadi kalau boleh, kalau seandainya nanti punya anak, saya mau punya anak kembar sekaligus. Baik, saya mau tanya, apakah kamu punya garis keturunan kembar? Tidak punya. Dia bertanya lagi sama saya, bagaimana dengan kamu Jo? Apakah kamu punya garis keturunan kembar? Tidak juga. Lalu bagaimana? Tenang, your word is not just communication, but your word is creation. Mulai hari ini kita ciptakan kata-kata iman supaya terjadi. Kalau orang tanya, katakanlah. Nanti kita langsung punya anak kembar. Siap? Ucapkan. Siap. Iman harus diucapkan. Orang benar tidak hidup oleh pikirannya. Orang benar harus hidup oleh imannya. Dan kemudian saya berkata begini sama istri. Karena kita tinggal di Australia. Kalau kita punya anak pasti salah satu berhenti bekerja. Karena untuk bayar karyawan atau suster mahal harganya. Jadi saya ngomong sama istri, tolong tunda dulu 2 tahun. Baru kita mau punya anak. Biar kamu bantu saya cicilan rumah. Pas kita masih keluarga muda, kita baru nyicil rumah. Jadi saya berkata bantu dulu saya 2 tahun. Deal? Deal. Nah sepanjang 2 tahun kami tahan tidak mau punya anak. Keluarga datang dari Indonesia. Mertua datang dari Indonesia. Ke kota Sydney dan bertanya, kapan mama bisa gendong cucu? Tenang ma, nanti langsung kembar. Kan mama gak punya keturunan kembar. Kamu juga gak punya keturunan kembar. Tenang, langsung 2. Geleng-geleng dia. Kemudian saya setiap kali reuni dengan keluarga saya di Australia. Jadi tiap kali ulang tahun orang tua atau adik saya ataupun saya, kita selalu kumpul. Dan selalu mereka tanya, kau kapan mau punya anak? Tenang, nanti langsung 2. Sabar aja, tunggu tanggal mainnya. Dan selalu teman-teman nanya, kami selalu berkata, tenang langsung kembar. Begitu di tahun kedua, saya berkata sama istri saya, sepertinya masih belum siap kita mau punya anak. Tolong kita tunda lagi 1 tahun lagi. Jadi tahun ketiga kita menikah, baru kita punya anak. Kemudian istri saya berkata, bukankah kita telah berjanji sama Tuhan, di tahun kedua kita menikah mau punya anak. Kemudian ketika kita berdoa, apa yang terjadi? Tuhan tidak mengendaki. Di tahun kedua, bulan kedua kami menikah, istri saya tiba-tiba bleeding, muntah-muntah, pendarahan. Kemudian saya bawa dia ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit dicek sama dokter, di ultrasound perutnya. Dan kemudian dokter Australia berkata, congratulations, you have twin. Selamat Anda dapat punya anak kembar. Hah? Jadi Bapak Ibu sahabat saya, yang penting di sini adalah kita harus menyimpan firman sebanyak mungkin di hati kita. Sebab kalau hati kita kosong, bagaimana kita mengucapkannya? Sebab Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau Anda pengen lihat imanmu timbul, yang kita perlu lakukan, rajin-rajinlah mendepositkan firman Tuhan. Rajin-rajinlah mendengar firman. Rajin-rajinlah merenung firman. Rajin-rajinlah mempelajari firman. Maka pada saat dibutuhkan iman timbul.
Saya buktikan pada waktu Yesus sedang lewat di daerah Kapernaum, daerah Galilea, dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 diceritakan pada waktu itu ada seorang wanita yang sedang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dan dia udah pergi ke berbagai-bagai tabib, berbagai dokter untuk kesembuhannya. Namun tidak ada faedahnya. Hanya cuma membuat dia bertahan hidup. Tapi wanita ini 12 tahun bisa bertahan hidup karena dia telah menghabiskan uangnya untuk pergi ke berbagai tabib, berbagai dokter, baik secara medis atau secara tradisional ataupun secara modern. Makanya membuat wanita ini tetap bisa survive. Tapi apa yang terjadi ketika dia dengar bahwa Yesus lewat di daerah Kapernaum, Galilea? Langsung wanita ini dalam keadaan pendarahan. Biasa menurut tradisi Yahudi, kalau seorang wanita datang bulan, maka orang menganggapnya najis. Jadi dia harus dikerudung, dia harus tutup kepalanya. Dan waktu itu orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dan perempuan ini sambil menundukkan kepalanya karena malu. Dia harus merangkak mendekati Yesus dan orang banyak. Debu dia harus cium. Kaki orang menginjak tangannya. Bahkan mukanya. Bahkan mungkin kepalanya diinjak. Tapi perempuan ini berkata di dalam Matius 9 ayat yang ke-20. Asalkan ku jama ujung jumbainya, maka aku sembuh. Itu sebagai fokusnya dia adalah ujung jubah Yesus. Dan ketika dia pegang ujung jubah Yesus, dan ternyata kuasa Tuhan mengalir. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, siapa yang pegang saya? Ada yang beda, ada kuasa yang mengalir. Jumbai, orang gak mungkin berasa kalau ada yang pegang. Yesus gak mungkin berasa. Kita kalau punya jubah, ada yang megang ujung, gak mungkin kita berasa. Tapi Yesus merasakan. Rupanya ada iman yang mempercayai. Asalkan pegang ujung jubah Yesus, kuasa mengalir, mujizat kesemua terjadi. Dan itulah yang dinikmati oleh perempuan ini. Yang lain pegang-pegang Yesus, tapi gak pernah terjadi mujizat. Khusus buat wanita ini, dia yang terima mujizat. Yang jadi pertanyaan saya, dari mana perempuan ini tahu ujung jubah Yesus ada kuasa? Ternyata wanita ini bukan cuma rajin pergi ke dokter. Wanita ini rajin membaca firman Tuhan. 400 tahun sebelum Yesus hadir di muka bumi, dia telah membaca kitab Taurat dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua. Yaitu ternyata kata jumbai dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani artinya adalah kanaf, yang artinya adalah sayap. Ternyata wanita ini telah mempelajari firman Tuhan sepanjang dia menderita sakit. Dan dia baca di kitab Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada kanafnya, pada jumbainya, kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi rupanya semua orang bisa pegang Yesus, tapi mereka gak terima mujizat Tuhan. Tapi karena perempuan ini punya iman, karena dia tahu firman Tuhan, di kanaf Yesus, di sayap Yesus ada kesembuhan. Makanya apapun yang terjadi, debu dia hirup, diinjak orang, direndahkan, dipermalukan, asalkan aku pegang kanaf, aku sembuh. Dan gara-gara wanita ini punya metode memegang ujung jubah Yesus, ternyata menjadi program setiap orang-orang yang sakit di daerah Galilea dibawanya kepada Yesus untuk mengizinkan memegang kanaf Yesus. Cara kita punya iman kepada Tuhan akan ditiru oleh anak-anak kita. Cara kita menyembah Tuhan akan ditiru oleh sekeliling kita. Cara kita bertahan di tengah-tengah penderitaan dan tidak meninggalkan Tuhan, itu akan ditiru sama orang lain. Cara kita hidup benar, meninggalkan dosa, cara kita berprestasi dalam pekerjaan, itu akan ditiru orang-orang di sekitar kita. Jadi saat ini, bos saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, dokter berkata tidak mungkin. Uang sudah kau hambur-hamburkan, juga nggak nolong. Obat juga tidak sama sekali tidak memberikan faedah. Tapi hari ini, iman perempuan ini, karena dia tahu firman, dia memegang kanaf dan mengalami mujizat. Kita semua yang sakit, percayakanlah ketika engkau punya iman kepada Tuhan. Mau engkau pegang jubah Yesus, mau engkau pegang tangan Yesus, mau engkau pegang kaki Yesus, engkau mau punya iman kepada Yesus, pasti kuasa mujizat ya akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. 3 hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. 3 hal ini tuh yang paling bikin gak tahan.
Yaitu satu, kalau sampai orang nggak bisa makan. Kedua, sampai ada orang tua yang nggak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang ketiga, kalau sampai ada orang sakit nggak bisa berobat. Meninggalkan kenyamanan hidup, mengikuti panggilan hati, mengandalkan Sang Pencipta, berjuang membangun negeri. Journey Tangan Pengharapan Special Edition. Henny Christianus, the founder. Grow in Love.